Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Suningsi. Saya guru sosiologi kelas 10. Saya akan memberikan materi tentang gejala sosial dan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menyimpulkan fungsi sosiologi dalam mengkaji berbagai gejala sosial dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Gejala sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral. Gejala sosial berbeda dengan gejala alam. Gejala-gejala alam adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung di alam dan bukan karena perbuatan manusia secara langsung. Misalnya gempa bumi, longsor, banjir, dan sebagainya. Next, ada beberapa karakteristik gejala sosial, di antaranya adalah sebagai berikut. Gejala sosial sangat kompleks. Gejala sosial beraneka ragam. Gejala sosial tidak bersifat universal. Gejala sosial bersifat dinamis. Gejala sosial tidak mudah dimengerti. Gejala sosial kurang objektif. Gejala sosial bersifat kualitatif. Gejala sosial sulit diprediksi. Lebih lanjut, kita akan mengenal jenis-jenis gejala sosial. Menurut Pitirim Ashorokin, di antaranya adalah sebagai berikut: gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, gejala sosial hukum. Menurut Norman Blakey, ada 3 tingkatan gejala sosial, yaitu sebagai berikut. Gejala sosial mikro terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sosial sehari-hari. Gejala sosial meso terjadi pada organisasi, masyarakat, massa, dan gerakan sosial. Gejala sosial makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar seperti lembaga-lembaga multinasional. Sebelumnya Ibu pernah membicarakan tentang berbagai macam gejala sosial dan contohnya. Lanjut. Adapun perbedaan antara gejala sosial dengan realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi adalah: yang pertama, kita harus mengenal perbedaan antara gejala sosial dan realitas sosial. Perlu kalian ingat kembali bahwa gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu gejala atau proses disebut gejala sosial adalah perilaku oleh individu yang terlibat di dalamnya saling terkait. Lanjut. Sementara realitas sosial adalah fakta atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai hasil yang terjadi dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial sendiri dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu konsensus atau kesepakatan, interaksi atau sering kita kenal hubungan antara individu dengan individu, hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, atau hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok, serta habituasi atau kebiasaan sosial.
Sosiolog merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku sosial yang dikaitkan dalam interaksi sosialnya adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok. Realitas sosial merupakan suatu jalinan yang terjadi sebuah fakta di mana hubungan itu memperketat jalinan hubungan. Konsep-konsep realitas sosial yaitu konsep tentang keluarga, konsep tentang masyarakat, suatu konsep tentang kelompok sosial atau organisasi sosial, terus kerumunan sosial, dan suku bangsa atau sebuah komunitas sosial. Lanjut. Faktor pembentuk konsep realitas sosial diantaranya masyarakat, organisasi sosial, dinamika sosial, dan perubahan sosial. Jadi ini sifatnya situasional, sementara pada gejala sosial itu dikaitkan dengan bagaimana suatu perilaku yang berlaku dalam suatu individu maupun kelompok. Sementara sebuah realitas sosial adalah fakta yang terjadi akibat dari adanya ide atau suatu proses yang terjadi baik secara individu maupun kelompok yang ada pada masyarakat, yang ada pada suatu organisasi sosial, ada pada dinamika sosial, ada juga terhadap sebuah karena adanya perubahan sosial. Proses terjadinya realitas sosial yaitu eksternalisasi adalah suatu proses di mana semua ide muncul dari pemikiran manusia. Objektivitas adalah proses di mana semua ide dipersepsikan dalam suatu kenyataan. Dan interrealisasi adalah proses di mana kenyataan objek dimasukkan ke dalam diri manusia menjadi suatu pengetahuan. Itulah lingkup dari proses terjadinya suatu realitas sosial. Perhatikan contoh realitas sosial. Misalkan akhir-akhir ini suatu realitas yang akhirnya menjadi suatu fenomena sosial yang viral di berbagai sosial media, misalkan kasus fenomenal yang sangat menarik bagi kaula muda, terutama di daerah-daerah kota, yaitu tentang Citayam Fashion Week. Ya, pada konsep Citayam Fashion Week ini terjadi sebuah fenomena sosial yang bermula dari perkampungan dukuh atas dan dukuh bawah yang ada perbedaan kesenjangan sosial dan ekonomi golongan orang-orang atas dengan golongan pinggiran bawah. Kebiasaan anak-anak remaja Citayam itu selalu berkumpul di sore hari di daerah area jalanan, ya, di mana kawasan duku atas ini selalu menampilkan hal-hal yang unik dan nyentrik. Mereka nongkrong setiap sore dan menjadikan viral karena diupload di sosial media. Karena kekinian terjadi suatu perubahan. Sebetulnya hal ini terjadi dari zaman dulu, tapi karena konsep adanya proses realitas sosial merupakan salah satu perubahan sosial, maka hal ini menjadi suatu bentuk terjadinya sebuah realitas sosial. Berikut ini beberapa kasus nyata perwujudan dari realitas sosial. Antara lain, yang pertama misalkan ada anak yang ingin mendapatkan beasiswa bidik misi, padahal dia secara ekonomi mampu, misalkan anak pegawai negeri, tapi dia mencoba untuk ikut melakukan
suatu percobaan coba-coba untuk ikut serta dalam program bidik misi. Ternyata berhasil, padahal secara ekonomi dia mampu, tetapi karena berhasil dan selalu ada aturan dalam proses bidik misi, bagaimana caranya video yang diunggah atau foto-foto yang diunggah sebagai syarat mendapatkan bidik misi itu berhasil, maka sedemikian rupa keluarga mencoba untuk mendukungnya karena ada keinginan untuk mendapatkan beasiswa dalam bidik misi, walaupun sebetulnya banyak yang layak, dan itu ada menjadi sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat. Misalkan pembangunan yang terjadi dalam suatu desa dan kota terjadi ketimpangan atau kejomplangan, di mana pembangunan sedemikian rupa ingin dijadikan rata, tetapi pada faktanya ternyata pusat ada di kota dan pembangunan atau fasilitas-fasilitas banyak sekali terjadi di kota, sementara di desa-desa banyak kekurangan. Bahkan kalaupun ada pembangunan, ternyata pembangunan itu tidak berhasil. Misalkan membangun pusat-pusat hiburan atau pusat-pusat perbelanjaan yang modern. Kalau di kota dengan segmen masyarakat yang menengah ke atas, hiburan atau tempat-tempat hiburan, pembangunan seperti mall ataupun pusat perbelanjaan itu akan laku. Tapi ketika di desa dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, itu kemungkinan terbengkalai dan mereka masyarakat tidak tertarik terhadap pembangunan. Disitulah pembangunan menjadi suatu ketimpangan secara sosial dan ekonomi. Misalkan Pancasila secara realitas sosial menjadi keputusan final dalam dasar negara yang kedudukannya menjadi pemandu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalkan secara real bahwa Pancasila, misalkan sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa, maka sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk memeluk agama yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar falsafah pedoman bangsa Indonesia. Selama sebagai warga negara Indonesia berhak dan wajib untuk memeluk salah satu agama. Seseorang menjalin ibadah kepada Tuhan sebagai kewajiban atas kehidupan yang dijalankannya, sehingga ketika memutuskan untuk memilih agama, maka dalam setiap agama itu ada hak dan kewajiban, ada larangan dan kewajiban, maka harus diikuti. Ada kewajiban yang harus diikuti sebagai upaya mereka untuk taat terhadap agamanya. Terus ada gambaran atas keberagaman masyarakat Indonesia yang menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antara suku, agama maupun antar golongan. Perlu kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia beraneka ragam. Faktanya secara realitas berbagai macam suku bangsa itu juga akan menjadikan suatu proses di mana suatu suku bangsa juga memiliki kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan itu menjadi suatu keanekaragaman yang indah dan itu menjadi suatu realitas bagi masyarakat Indonesia. Fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Comte mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Menurut Pitirim Sorokin menyatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, serta masyarakat dan politik. Pembangunan itu adalah salah satu kegunaan sosiologi bagi masyarakat. Ya, pembangunan
Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian pembangunan. Penelitian merupakan salah satu kegunaan di mana penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, dan para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial seperti cara mencegah kenakalan remaja dan mengatasi masalah pengangguran. Peran sosiologi di masyarakat adalah sebagai berikut. Sosiologi sebagai ahli riset, sosiologi sebagai konsultan kebijakan, sosiologi sebagai praktisi, sosiologi sebagai guru atau peneliti. Nah, inilah peran-peran yang biasa dilakukan oleh para ahli sosiologi. Misalkan sebagai guru atau pendidik bertujuan untuk membina, membimbing perilaku siswa untuk lebih memiliki kekuatan karakter yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum. Dan misalkan jujur, bertanggung jawab, peduli sosial. Selain itu juga siswa diharapkan setelah belajar mempelajari sosiologi, mereka lebih memiliki hubungan manusiawi atau hubungan sosial yang tinggi di antara individu dengan individu dan kelompok atau antar kelompok. Baik, itu saja yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.